Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Miranti Mardatilah di program Gema Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini adalah episode ke-29 Gema Ramadan yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Haryadi yang akan menyampaikan mengenai tausiah definisi dalil tentang Idul Fitri dan hikmah Idul Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Nggih, sudah sama. meluangkan waktunya untuk datang ke sini ya Ustadz ya. Apakah Ustadz sudah siap untuk menyampaikan tausiah pada hari ini? Insyaallah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa HSSTV yang berbahagia, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa dalam acara Gema Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Gema Ramadan kali ini di penghujung di bulan Ramadan dan kita menjelang Idul Fitri, di mana di sana disebutkan yang dimaksud dengan definisi Idul Fitri. Kalau dalam segi bahasa, arti id adalah daripada asal kata daripada ada ya'udu, artinya kembali. Jadi kalau id, Idul Fitri kembali kepada kebersihan, kembali kepada kesucian. Dan id juga bisa diartikan dengan hari raya atau disebut dengan lebaran. Nah, di dalam hikmah Idul Fitri atau keutamaan Idul Fitri itu sangat banyak. Yang pertama kita ambil adalah hikmah Idul Fitri, hati kita merasa gembira, merasa bersyukur yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan ibadah dengan bagus. Karena yang namanya kegembiraan dan syukur yang diberi nikmat oleh Allah kepada kita adalah nikmat itu digunakan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang diridai oleh Allah. Itulah yang namanya bersyukur. Jadi bersyukur, mengungkapkan rasa kegembiraan, rasa bersyukur itu yang pertama kita ingat nikmat itu datang dari Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lidah, dengan tampakkan bahwasanya yang ada ini kita syukuri. Artinya nikmat yang ada yang sekarang itu kita syukuri. Kemudian nikmat yang ada itu baik nikmat sehat, rezeki, kita nikmat ke bermacam-macam, kita gunakan untuk melakukan nilai kebaikan, kita gunakan itu nilai ibadah, itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi kalau belum melakukan ibadah dengan baik, belum bisa mengerjakan perintah agama atau menjauhi larangan, itu bukan bersyukur, malah itu nanti disebut dengan kufur, yakni ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, supaya kita hindari
ketika hikmah Idul Fitri itu jangan berpoya-poya dengan kegembiraan melakukan nilai yang salah atau dosa atau maksiat. Itu bukan bersyukur namanya. Nah, entah itu dengan mabuk-mabukan, itu kan, dengan perjudian. Nah, itu bukan bersyukur namanya. Nah, bersyukur itu adalah menggunakan nikmat kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya kita gunakan untuk poya-poya, berami-rami, kan? Nah, itu bukan bersyukur namanya. Itu yang pertama. Kadang-kadang setelah Lebaran jalan-jalan piknik ke pinggir pantai melihat aurat, itu kan. Nah, itu bukan bersyukur nih kan. Kadang-kadang disebut syukur kalau melihat nih. Wah, itu bukan bersyukur namanya kan. Itu ingkar nantinya kan. Nah, itu yang jangan. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai salah pasang itu kita bersyukur. Ada istilah orang kampung lah. Paji, anak pian permainan paji. Astagfirullah, jepah aja lah. Tapi manang paji. Alhamdulillah. Nah, ini salah alhamdulillahnya. Ya, ini kan bukan bersyukur. Nah, itu diantaranya. Jangan sampai salah pasang syukurnya itu. Yang kedua, hikmah Idul Fitri adalah supaya kita ini memantapkan keimanan, ketauhidan kita, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar dapat berkah. Berkah itu berdapat kebaikan. Kebaikan yang hakiki, yakni bertambah nilai kebaikan, disebut dengan ziyadatul khair, yakni selalu bertambah kebaikan dengan meningkatnya keimanan, dengan keyakinan tauhidnya lebih baik, sehingga hatinya tidak akan goyah apapun tertimpa dengan bermacam-macam ujian. Dan ini sangat penting karena di dunia ini banyak kita diuji, ditimpa sesuatu yang kita tidak suka, yang kadang-kadang kada nyaman. Ini perlu keimanan yang lebih baik, yang lebih mantap. Itu kadang-kadang diuji, bukan kadang-kadang, itu pasti diuji. Apalagi sudah berumur, kan? Sudah tua, kadang-kadang timbul macam-macam. Ya, yang namanya penyakit ya aritan lah orang kampung kan. Nah, ini pinggang lah, linruhut lah sakitan, awak lah sakitan, asam urat lah timbul, kolesterol aja orang menyambat. Nah, ini perlu keimanan, jangan banyak ngeluh, ini kan, jangan kesengsara, ini kan. Nah, ini kadang-kadang kebanyakan keluhan, kebanyakan ini kan kadang-kadang lah. Nah, ini kadang-kadang dimantapkan keimanan. Kenapa? Dengan Idul Fitri kita mantapkan keimanan, tauhid kita, ibadah makin meningkat, kebaikan makin meningkat. Nah, sekalipun kadang-kadang lebih tua, lebih meningkat. Nah, ini kadang-kadang keluhan. Pinggang lah dierit, kadang-kadang kasih tukang mari disambet awal berak pinggang aja itu kan. Aku sakit bana pinggang, kasih itu sakit bana pinggang, kasih itu sakit bana pinggang. Orang bertakun kada beno lah. Nah, ini kadang-kadang orang beilang, kadang-kadang makin bebangat giring. Aku ikam sakit benar, ya Allah sakit benar pinggang kan. Orang kada dean makan gencang beno lah. Nah, ini kadang-kadang nih. Jangan banyak ngeluh lah. Mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan. Ketika kita hikmah Idul Fitri itu yang kita ambil, apapun keadaan kita bisa mengambil hikmah ke semuanya itu. Yang ketiga, hikmah Idul Fitri adalah supaya kita benar-benar kembali kepada fitrah, yakni melawan godaan hawa nafsu, godaan syaitan, kembali benar-benar ke fitrah, dan itu dipertahankan. Kenapa? Karena setelah Idul Fitri nanti itu yang ketika syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, dia lepas. Nah, dia menggoda kita habis-habisan kembali, sehingga kadang-kadang ibadah kita jadi malas, koler dan lain sebagainya lah. Nah, ini dijaga nih untuk melawan hawa nafsu kita, supaya ibadah kita tetap dipertahankan, apalagi lebih baik, lebih meningkat. Itu hikmah. Kemudian lagi seterusnya yang keempat, dan ini sangat penting ini, kepedulian. Itu hikmah Idul Fitri ini. Banyak sedekah, membantu orang lain, menyantuni anak yatim. Itu di sana sangat penting.
kepedulian itu kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang dapat musibah dan lain sebagainya. Karena di dalam hadis menyebutkan Allah itu pasti menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain yang dapat kesusahan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya yang dapat kesusahan. Karena pada masa Rasulullah ketika Nabi pulang dari sholat Id di hari raya beserta para sahabat, di tengah jalan Rasulullah melihat anak-anak bermain. Karena hari itu adalah hari raya, hari lebaran, hari gembira. Mereka pakai baju baru, makanan baru, makanan enak, minuman enak. Mereka gembira semuanya. Tetapi apa yang dilihat Rasulullah, ada satu anak yang duduk di pojok tidak gembira, tidak ikut bermain, dia sedih, dia termenung, dia nangis. Nah, lalu anak-anak tadi didekati oleh Rasulullah, anak-anak tadi nangis dan tidak ikut bermain. Kalau Nabi berkata, "Ayyuhas sabi, hai anak, limadza tabki? Kenapa engkau nangis? Wala tal'ab ma'hum, engkau tidak ikut bermain beserta mereka." Apa jawab anak? Si anak ini tidak tahu yang bertanya ini adalah Rasulullah sebenarnya lah. Kata anak tadi, ayah saya sudah meninggal dunia. Kemudian setelah ayah saya meninggal dunia, ibu saya kawin dengan laki-laki lain. Dan dengan laki-laki lain itulah dia membawa harta, membawa kemewahan yang dia miliki sama ibunya. Sehingga kata anak, saya sekarang ini tidak punya apa-apa lagi. Karena ayah saya meninggal ketika perang fisabilillah bersama Rasulullah. Ibu saya kawin dan harta saya dibawa, sehingga saya tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai pakaian. Artinya sarabak adeda. Ini kan, abah adeda, ya kan? Mama adeda, ini kan? Baju adeda, makanan dada, nah ini kan jadi sarabe dada nih lah. Nah, bebeh dada, mama dada, baju dada. Nah, apa jawab Rasulullah? Rasulullah memegang kepala anak tadi sambil memusuti kepala anak. Kata anak, hal tardani an akuna abad. Apakah engkau mau engkau ini jadi ayahku? Wa Aisyah umman, dan Aisyah itu adalah mama engkau. Wa Fatimah ukhtan lak, dan Fatimah itu adalah saudara engkau. Wa aliyan amman, dan Ali adalah paman engkau. Ketika mendengar itu baru sadar bahwasanya yang di hadapannya ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan penuh gembira anaknya tadi berkata, "Lima la arda ya Rasulullah." Saya sangat gembira Rasulullah. Nah, dia anak tadi gembira, lalu Rasulullah membawa anak tadi ke rumah, lalu diberi pakaian yang baik, minuman makanan yang baik, kemudian diberi wangi-wangi yang harum-harum. Nah, sehingga anak tadi penuh gembira pada masa itu. Itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada Idul Fitri, yakni adalah bersedekah, menyantuni anak yatim, dan kepedulian pada orang-orang yang dapat musibah, yang tidak bisa apa-apa. Ini yang disuruh oleh Rasulullah. Kemudian selain hikmah Idul Fitri, yang kelima adalah yakni kebersamaan atau memperkuat persatuan. Nah, di sini adalah silaturahim. Jadi dengan silaturahim itulah ketika Idul Fitri kita galakkan kembali silaturahim. Karena ini disuruh. Sebenarnya bukan hanya hari raya aja kan. Tiap hari kita disuruh menyambung silaturahim. Tetapi kesempatan yang banyak adalah ketika Idul Fitri atau Idul Adha untuk menyambung tali silaturahim keluarga, kula, mamarina, anak kemanakan, sapupu, jiran, tetangga, masyarakat, supaya menyambung tali silaturahim. Karena ini adalah perintah agama, disuruh agama. Kenapa? Selain nilai pahala besar, kita dosa besar kalau memutus tali silaturahim. Haram hukumnya kalau kita bertengkar, behuel, atau kada beruan ajar bahasanya itulah, itu dosa besar. Jangan sampai ada permusuhan, jangan ada pertengkaran, jangan ada behuelan, karena itu adalah bahagian dosa besar.
nang saikong marangot, nang saikong marantam, nang saikong muha kaya tandoy, nang saikong muha kaya tapai 2 bulan. Nah ini kadang-kadang lah dilarang di dalam agama. Hari raya tidak ada lagi itu. Nah, supaya diantaranya adalah selalu kebersamaan dan selalu persatuan, dan diantaranya adalah sambung silaturahim. Ini disambung selalu dengan bailang, dengan datang, ini kan. Maka di dalam hadis yang sahih kata Nabi bisa menawarkan, kata Nabi, apakah engkau mau umur panjang dan murah rezeki? Mau, kata sahabat. Kata Nabi apa? Sambung silaturahim. Kalau kamu ingin umur panjang, arti umur panjang itu umur yang berberkat, umur yang bisa dengan ibadah, itu maksud umur panjang, ya kan? Kalau waktunya memang kita bisa dibaca panjang, kita sudah ditentukan umur ini kan. Tapi yang maksud umur panjang itu adalah di dalam umur kita itu penuh dengan kebaikan, itu umurnya panjang artinya. Nah itu isi daripada umur itu. Bertambah rezeki dengan silaturahim, bertambah rezeki, saling ketemu, saling datang, saling berelang. Kadang-kadang nang kada ada gawian, ada gawian. Nah kadang-kadang tapi ada pencaharian, kadang-kadang ada pencaharian. Kenapa? Dengan silaturahim. Kemudian kita menyambung itu nilai ibadah. Kita datang ke rumah orang, kita dapat itu padilat itu, murah rezeki, panjang umur. Kemudian yang ampun rumah menyambut tamu dengan hangat, menyambut dengan gembira, itu fadilatnya adalah mendatangkan rahmat ke rumah kita. Asal kita sambut dengan baik, dengan hangat, dengan syukur, dengan gembira, itu mendatangkan rahmat di rumah kita, kasih sayang Allah Ta'ala datang ke rumah kita. Lalu kita suguhkan bermacam lain sebagainya. Dengan turunnya tamu, maka turunlah dosa-dosa di rumah beserta tamu tadi. Artinya kan dengan kita baik, maka turunlah tamu tadi, kita antar ke lawang, ke pintu, maka dosa-dosa di rumah juga ikut turun beserta tamu tadi. Kamu bukan tamu bang menangguhkan dosa, kan gak ada beri maras pulang orang sampai hilang. Nah artinya di situ adalah dengan keluarnya tamu maka keluarlah dosa-dosa, asal kita sambut dengan baik, sambut dengan ikhlas, dengan gembira, dengan lapang dada, dengan terbuka, ya kan? Jangan keluarga hilang pina masa muha lah. Nah, pina masa muha bila kalau be hilang ini kan. No, datang pulang ujahan. Beh no kan. Beh kada kebentaan namanya ujah. Anu pokoknya diberi makan di benda kan. Nah, ini kadang-kadang lah dengan penuh gembira. Sebagai beh juga datang nak berhutang aja beh adalah. Kadang-kadang susah juga bang lah. Nah, itu diantaranya taruh silaturahim. Nang sugih kan nang be hilang ka miskin, nang miskin ka bilang ka sugih sama aja. Apalagi nang paling baik nang sugih mahilangin nang miskin itu. Nah, nang mampu mahilangin nang kada mampu, itu lebih baik. Nah, disuguhkan pulang makanan. Jangan pelit, kita jangan bakhil itu kan. Jangan engken ya orang. Nah, itu diantaranya disurungi apabila orang datang adalah kada sarana anu bepada-pada kada sarana. Nang penting disuguhkan dahulu. Ini kadang-kadang bepandir bata tengah jam udah karing liur banyu aja kada keluar. Ah, ada kan? Karing udah liur bepandir banyu-banyu hanya kadeda. Ditawari aja kada. Ini ditakuni pulang. Niti minum mah kada ya. Napa minum mah kada surung. Nang apa ada disurung. Nah itu kecuali orang hendak lakas aja. Anak lakas kan enggak sebut surung aja aku anak lakas nah ayo aja. Kalau winano nah disurung beri marah surang adalah. Nah itu kalau ada wadai kalau ada gagodo. Nah seadanya kalau perlu makan adalah. Nah itu lebih lagi, apalagi kalau tamu kula hilang banyak bermalam. Nah itu jatahnya 3 malam kita layani, jatah melayani keluarga nang bermalam itu 3 malam jatahnya. Jatah kita melayani, kita menjuguhkan makanan lawan tamu kita 3 hari 3 malam. Jangan kada diberi makani. Apalagi para hari raya nih kula di tangan itu kan ada samutul kolibak mulai sampit. Nah samutul kolibak. Habang hirang datang muha hari raya nah. Diberi makan kada gagudoh teh dingin kan mulai tengah hari sampai ke malam bah mengaruruk parut. Nah ini beri maras tamu nih diberi makannya hola ini kada diberi makannya habis tang samutoran dote anu goreng aja kada karuan goreng ini kisah lah kada karuan goreng bunyi karuh aja ubah. Nah bunyi karuh aja ubah jadi nang tamu be hilang bemalam nih bunyi karuhnya lapar jadi jer ampun rumah 2 laki bini tuh banyak tuh kula tuh kalaparan tuh bunyi karuh lapar bunyinya ujar nang bini maka abenyai beres habis
kayak apa mun beres habis malam nek ujar nama ngaruh ubah pulang karoh nih rupanya karoh bisa ubah nukarnya nukar ya jadi jeneng ambine nukar habenya tuh ka kios tuh kalau ada beres beres laki ka kios nukar beres datang bakal tongan plastik tahu buku salitaratnya pulang nukar nah orang semotor kol hibak unduh besikong nah apa mati salitarannya aja nih dia masak aja bangsa masak hujan laki nah bebulik pulang nambine nah iwaknya aja habis nah iwak pulang habis apa nek nah ubah pulang karoh ubah hintalor dadar ya nyoba itik di belakang rumah tuh banyak urongan itik jadi jangan bine ayo pang banyak kalau ada hintalor tuh di belakang rumah ada jenah laki tuh 10 biji dadar jenah laki nah di dadar ini enak memasak nah bini bebulik pulang napa mati salitarannya nih tuh kula banyak kada mayu salitar jangan laki di kios ti malam salitarannya lagi kada lagi habis baja nambini nih kada mayu am salitarannya nih nah ubah pulang karoh bubur nah bubur pulang ayo mau bubur jangan nanti mau bubur pambihannya maka mau bubur nih lawas saya pulang nih kada masak lakas ujar nang bini kayo kada mayo nyebari zaman bakayo nih kada begas kayo pula kada mayo aja benih apa nenek nah ubah pulang karoh napa karohnya galagar nanya boleh ada galagar kira-kira di belakang rumah kisah atau tiah daripada aja intinya napa jemu tamu nih kan nah di jemu tamu disuruhnya apa nang kawa apa nang bisa apa nang ada karena itu adalah tamu supaya kita dapat nilai-nilai pahala nilai-nilai ibadah apalagi kita nang sudah tuha-tuha inilah mau banyak beribadah aja lagi menang tuha-tuha nih banyak beribadah apalagi kita kadang-kadang kurang sehat dan lain sebagainya nah itu diantaranya adalah memperbanyak ibadah ya ini adalah menyambung tali silaturahim datang baelang kadang-kadang orang kan ada istilah bahasa arisan keluarga bagus memang arisan keluarga cuma itu hati-hati bagus kalau datang bulan ini ke rumah ini bulan ini ke rumah ini bagus itu kadang-kadang lah bagus itu tapi kadang-kadang dijaga itu pengerusaknya dijaga jangan jadi ajang penampilan ajang aku besi ini itu diantaranya yang penting silaturahmi adalah menyambung silaturahim kemudian tahu kita keluarga dan di situ ada memurahkan rezeki membantu orang yang kada mampu apalagi dengan dengan silaturahim senyum aja sudah dapat pahala ini kan kita datang dengan senyum manis muka itu sudah jadi nilai pahala ibadah dapat rahmat malah apabila kita senyum nah ada kan sekali senyum dapat rahmat Allah sekali senyum dapat rahmat Allah itu kan cuman ada orangnya bang nanti lihume lah amun kada ada orangnya lihum darus tapi pinggir jalan nanti ubah nih tak nah itu ada senyum itu datang sudah dengan senyum itu nah itu diantaranya ada kita apalagi pakai silaturahim kemudian ada salaman itu kan salaman itu melunturkan dosa sekali bersalaman luntur dosa sekali bersalaman luntur dosa itu kan apalagi suami istri itu kan nang bini lawan laki bersalaman lunturan dosa laki lawan dosa nang bini ada kan sekali bersalaman lunturan dosa laki jangan marga hari raya aja bersalaman ini kan dua laki bini ini kan kadang-kadang hari raya gini kada ingat cakap ada orang hilang benahem nah kada ingat habis nyai jahan itu lah itu pada tiap hari baik bersalaman ibu tolong sambil yang bersalaman punya dua laki bini kan bagus lunturan dosa-dosa hari-hari bersalaman dua laki bini cuman nang bini pulang bener salah paham kenapa dia salah rahat bersalaman membuang parangai sakone ujah mengapa membuang parangai baik itu bersalaman nah itu diantaranya ada nilai-nilai amal ibadah yang kita ambil hikmah ketika hari raya Idul Fitri mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa kita nilai-nilai kebaikan dengan harapan besar ibadah-ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dapat ampunan sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah atau kebersihan sehingga amal ibadah kita diterima Allah taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin itu harapan besar ulun salah hilap mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah terima kasih atas penjelasannya Ustadz ini mungkin ada beberapa pertanyaan mohon izin Ustadz ya terkait tadi kan poin tentang hikmah
Idul Fitri. Yang pertama tadi kan ada kegembiraan dan kesyukuran. Kegembiraan seperti apa tuh Ustadz yang mungkin harus kita miliki dan kita tunjukkan pada saat Hari Raya Idul Fitri? Mungkin Ustadz bisa memberikan contohnya, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Tentang kegembiraan dan kesyukuran yang kita tampakkan adalah karena disebutkan laisal aid man labisal jadid. Bukannya hari raya itu orang memakai baju baru. Bukan hari raya itu memakai baju hanyar. Innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bahwasanya hari raya itu adalah ketaatannya tuh bertambah. Jadi kegembiraan kita adalah kita tampakkan taat kita tuh lebih bertambah. Untuk berbuat baik kita tuh lebih meningkat. Sehingga kita terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang kita tampakkan supaya kita benar-benar gembira dengan nilai ibadah yang lebih hakikinya. Gembira adalah nanti di akhirat berjumpa memperdapat nilai besar di sisi Allah Ta'ala, yakni pahala-pahala, yakni balasan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu dengan harapan kita, dengan kegembiraan itu kira-kira. Mungkin ada satu lagi nih Ustadz, kan dari dulu nih sampai sekarang masyarakat kita itu pastinya setelah sholat id itu kan mengunjungi satu sama lain, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Iya. Apakah hal itu tuh memang disunahkan, dianjurkan, atau bagaimana? Bagaimana jika orang tersebut mungkin ada berhalangan, mungkin jarak dengan keluarga itu jauh, mungkin Ustadz atau ada kesibukan lain. Nah itu bagaimana Ustadz? Ingat, terima kasih. Kebiasaan kita setelah lebaran ada bermaaf-maafan, ada silaturahim. Ya memang dianjurkan di dalam agama itu adalah saling maaf memaafkan. Malah kalau kita ada umpamanya pertengkaran yang tidak baik, kita lebih dulu minta ridha, kita lebih dulu saling maaf-maafkan, itu dapat fadilat. Tidak terbentur dengan kita yang siapa yang salah, siapa yang benar. Malah yang salah pun tapi dia lebih dulu minta ridha, minta maaf, itu tetap dapat nilai mahligai, rumah di surga. Mantarakal merah, siapa-siapa dia meninggalkan pertengkaran, wahwa mubtilun, sebenarnya itu salah. Dia pun perkara, dia pun salah. Tapi dia lebih dulu minta halal, minta ridha, barilaan. Dia dapat mahligai, dapat rumah, dapat kediaman pi rabatil jannah, di pinggir surga. Sekalipun tak pinggir surga, Allah rumahnya, tapi tetap di surga. Padahal dia salah. Dia pun perkara, dia pun huwal, ya tapi tetap dapat mahligai. Sekalipun di pinggir surga. Cara kita kan tak jauh, tak kalungau, tak kalumpang, maunya kan. Nah, kalau dia benar, ini memang lebih berat, tapi pahalanya besar. Mantarikal merah, siapa-siapa menghindari permusuhan, dia lebih dulu berilaan, lebih dahulu bermaafan, wahwa muhikun. Padahal dia benar, dia kada salah, dia bujur, tapi dia berdahulu. Ini kadang-kadang berat, susah. Faidah, aja berdahulu aja, salah aku ada aja. Tapi kalau dia berdahulu, nah, orang hakun kada hakun, mau kada mau, dia tetap dapat mahligai. Dibikinkan rumah mahligai fi a'lal jannah, di tengah surga, ya kan? Mahligainya. Cara kita tuh kan di pendupo nih. Nah, itu nang disuruh lebih dulu bermaaf-maafan itu. Kemudian kalau berkenaan dengan tadi kita bersalaman, memang ada ibadah tambahan kalau memang kita bersalaman. Tetapi kalau istilah bahasa bersalaman ini, yakni sapahah, bersalaman, melunturkan dosa-dosa, nah sesuai syariat tapi kan, nah sesuai syariat, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki dengan perempuan yang masih mahram, yang kada boleh nikah, anak, cucu, orang tua, saudara, anak kemanakan, itulah. Kalau bukan mahram, memang sebenarnya kada usah. Nah, bukan mahram kan, sebenarnya kada usah itu kan, karena tetap dilarang di dalam PK itu kan, yang bukan mahramnya ini. Nah, itu yang dijaga, kadang-kadang ada kesalahan sedikit di situ. Nah, ya kada usah bersalaman lah antara
Karena Rasulullah kada pernah salaman bukan mahramnya, Nabi kada pernah seumuran ya kan. Nah bukan mahram, Rasulullah itu tidak pernah bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Dan itu lebih baik. Cuman kadang-kadang kita tradisi kita susah. Nah hendak ada menyurong orang menyurong bahan lah. Nah enak kan daripada beudo ketika ada beudo enak kan. Nah beudo samalam itu lagi. Nah itu lah. Nah ini kadang-kadang malah lebih lagi kadang-kadang lah. Nah ini kadang-kadang ini yang pakai besampuk pipi ini kan, wah itu lebih nggak bagus sama sekali kan, apa namanya cipiko. Nah apa itu kan orang ada mengerti itulah. Nah ini kadang-kadang sampai datang haji aja kan bersalaman berpeluk, salaman peluk ya, laki-laki sama laki-laki kan, perempuan sama perempuan ya kan. Ini kadang-kadang laki-laki mau kalau beragap bini orang datang haji kan, wah itu haram. Tanpa lu datang haji ini joko kawan istri bahari, jauh mana? Tetap aja juga kan. Nah itu kira-kira. Jalan. Mungkin yang terkait misalnya berhalangan hadir tadi, apakah tidak apa-apa itu Ustaz? Oh ya tadi kelupaan lah, umpamanya jauh itu kan ya. Lalu akhirnya pakai media sosial, itu kan dengan silaturahimnya, itu kan. Boleh dan tetap itu dikatakan silaturahim. Sekalipun ya agak beda lah, karena berbeda antara yang jarak jauh yang langsung berhadapan itu ada nilai tersendiri. Ada nilai sendiri dengan satu majelis, satu tempat, satu lokasi. Dengan yang jauh itu ada nilai tambah. Ketika dapat naungan dari malaikat dengan satu majelis, satu kedudukan, satu tempat, dia dapat naungan dari malaikat, dapat ampunan. Nah sekalipun kalau nilainya jauh tetap dapat fadilat silaturahim, tapi nilai fadilat satu tempatnya dia tidak dapat. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya tadi. Jadi pemirsa HSS TV, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah hikmah Idul Fitri itu yang pertama adalah kegembiraan dan kesyukuran, yang kedua ketauhidan dan keimanan, yang ketiga kefitrahan dan kebersihan diri, yang keempat kepedulian, dan yang terakhir adalah kebersamaan dan persatuan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di program Gemar Ramadan yang berikutnya. Saya Miranti Mardatilah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.